memaksimalkan waktu Ramadan ini. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas. Kita sampai pada bab Maja'a fi dzabh li ghairillah, larangan, ancaman, hukum menyembelih untuk selain Allah. Kita baca kemarin bagaimana ancaman yang mendapat laknat, at-tardu wal ib'adu, dijauhkan an rahmatillah, dari rahmat Allah. Dan hukumnya adalah kesyirikan yang dilarang di dalam agama Islam yang dapat mengantarkan seseorang kepada neraka dan diharamkan dari jannah wal billah. Dan kita sampai pada hadis atau asar. Nah, ternyata ini adalah asar dari Tariq bin Syihab. Nah, ada kisah dua orang yang satunya masuk jannah karena sebab dzubab dan satu lagi masuk an-nar, jahannam, al-jahim, neraka karena sebab dzubab. Dzubab lalat. Serangga, serangga itu lalat. Nah, sebuah kisah yang mengherankan. Bagaimana itu bisa terjadi, kata para sahabat. Dan setelah kita baca kisahnya, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah. طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فحديثه مرسل صحابي. مات طارق، نعم طارق سنة 83 للهجرية، نعم atau للهجرة رضي الله عنه. طارق bin Syihab, nah beliau adalah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi. Beliau melihat Nabi tapi tidak mendengar dari beliau. Tidak bisa meriwayatkan secara langsung, meriwayatkan hadis secara langsung, sehingga hadisnya mursal. Nah, mursal itu sebagaimana disebutkan di dalam Baiquniyah, mursalun minhus sahabi saqat, ada sahabat yang dihilangkan. Nah, sehingga di sini mungkin ada Tariq bin Jihab, kemudian dari sahabat siapa, baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tariq bin Syihab sahabat. Beliau aslinya adalah sahabat. Beliau wafat tahun 83 Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Fi dzubab, ai bisa babi dzubabin, di dalam atau fi dzubab, ini biasa kita artikan di dalam, namun memiliki banyak makna. Salah satunya adalah penyebab ini. Dan di sini maknanya adalah sebab tadi. Sebab lalat. Nah, masuk jannah karena sebab lalat, masuk anar karena sebab lalat. Sonam maka manhutan ala suratin. Ya, sonam patung adalah sesuatu yang dipahat bentuk gambar di patung. La yujawizu la yamurru bihi wa la yata'addahu. Jawaza yujawizu melewati, tidak marroh, tidak boleh melewati, tidak boleh um, melewati patung tersebut. Hatta yuqarriba, sampai memberikan sesembahan. Qarraba yuqarribu di sini maknanya adalah dzabaha yadzbahu, menyembelih. Ini fi'il wazannya qarraba yuqarribu, yang yadzbahu fi'il juga wazannya yadzbahu, dari yaf'alu, dari fa'ala yaf'alu. Nah, demikian makna mufradat kosakata dari hadis ini atau asar ini. Kemudian kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis, yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturatis syirki wa syana'atihi fayuhadditsu ashabahu wa yabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alun nufusa tastaghribu wa tattali'u ila siyaqi hadzal hadits. Dakhala al-jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin. Syai'un yasirun sabbaba amran khatiran wa aujaba su'ala an tafsilihi. Wana yufassil fayaqul inna rajulaini yadhhar annahuma min bani Israel arada al-ubura ma'a makanin yahullu fi sahatihi sanamun. Naam.
yafrudu ala man arada tajawuzahu an yadhbaha lahu taqarruban ilaihi wa ta'ziman lahu. Makna dari asar ini, makna secara umum, bahwa di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang bahayanya kesyirikan, wasyana' dan kejelekan kesyirikan. Nah, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dengan memulai, nah, dengan permulaan yang menjadikan jiwa itu merasa aneh, jadi penasaran, nah, dan akan menjadi fokus mendengarkan. Nah, demikian di dalam hadis, dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ada seorang masuk surga karena lalat dan ada seseorang yang lain masuk neraka karena lalat. Nah, syai'un yasirun, sesuatu yang remeh kelihatannya, hanya lalat menyebabkan amron khatiron, perkara yang sangat serius. Masuk jannah. Siapa yang tidak ingin masuk jannah? Dan ini cuma karena lalat. Dan sebaliknya masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Itu karena sesuatu yang remeh, lalat. Nah, dan ini mengundang pertanyaan tentu saja. Bagaimana rinciannya? Ini Nabi SAW memulai hadisnya dengan perkara yang menarik, yang membuat orang penasaran. Para sahabat pun bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Nah, bagaimana rinciannya? Di sini Nabi SAW merincinya. Ada dua orang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Syekh yadhar annahuma min Bani Israel. Tampaknya dua orang ini dari kalangan Bani Israel. Nah, dari kalangan Bani Israel. Dua orang ingin untuk lewat suatu tempat yang di sana ada sonamnya. Yahullu, yaskunu. Maknanya sama. Nah, di situ ada terdapat sonam. Atau yufradu ala man arada tajawuzahu an yadhbaha. Bagi orang yang ingin untuk lewat tempat tersebut, melewati sonam tersebut, wajib diwajibkan untuk menyembelih, ya, korib, seperti ya disembelih lah, menyembelih untuk patung tersebut, untuk sonam tersebut, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada patung dan mengagungkan patung tersebut. Dan perbuatan syirik. Fatalaba ubadu dzalika sonami minar rajulaini at-tamasyi ala hadzal nizami syirki. Fa amma ahaduhuma fa'tadara bil adami faqana'u minhu bi aisari syai'in fa li'anna maqsudahum husulul muwafaqati ala syirki fa dzabaha lis-sonami dzubaban fatarakuhu yamur fadakhala bisababi fi'li hadza nara jahannam li'annahu fa'ala syirka wa wafaqahum alaihi wa talabu minal akhar an yuqarriba lis-sanami fa'tadzara bi anna hadza syirkun wa la yumkin an yaf'alahu faqataluhu fadakhalal jannah limtina'ihi minasyirki. Maka para penyembah sonam tadi, penyembah patung, itu meminta dari kedua orang laki-laki ini yang atamasyi, ya tamasya, ya tamasyi, ya tafa'ala, ya tafa'al, tamasyah ya jalan-jalan. Dua, meminta kepada dua orang yang jalan ini untuk mengikuti peraturan, peraturan asyirki, peraturan kesyirikan. Dan barang siapa yang mau lewat, yang ingin untuk lewat, maka harus menyembelih sesuatu.
Nah, nah ini ubadah likas sonam para penyembah patung tersebut meminta untuk mengikuti peraturan yang ada. Maka salah seorang dari keduanya i'tadzara beralasan. Nah, tidak bisa saya menyembelih karena nggak ada apa-apa. Saya tidak memiliki apapun. Nah, namun kata para penyembah sonam tadi, mereka mencukupkan dengan sesuatu yang paling remeh, dengan lalat. Qorrib walau dubaban. Ya, sebagaimana disebutkan di hadis. Ketika orang tadi beralasan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki sesuatu untuk saya sembelih, maka kata para penyembah patung tadi, tidak apa-apa, walaupun dengan lalat saja tidak apa-apa. Nah, ya anna maksudahum, karena tujuan dari para penyembah ini adalah muwafaqah ala syirki, setuju dan sesuai, nah, mengikuti kesyirikan. Yang penting menyembelih, yang penting apa namanya melakukan kesyirikan ini, menyembelih. Maka orang tersebut menyembelih seekor lalat untuk patung tadi. Para penyembah berhala pun membiarkannya sehingga dia lewat. Namun ternyata dia karena sebab perbuatan ini menyembelih. Hmm, Nah, menyembelih lalat, orang itu masuk neraka. Dakhala nara jahannam. Karena dia melakukan kesyirikan dan mengikuti kaum tadi. Nah, dalam hal kesyirikan. Kemudian yang satunya diminta juga oleh para penyembah sonam tadi untuk menyembelih sesuatu, menyembelih untuk sonam, maka dia i'tadzara beralasan enggan untuk menyembelih karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Ini orang yang kedua, berbeda dengan yang pertama, i'tadzara bil adam. Dia enggan melakukannya karena tidak memiliki apapun. Fa'tadara bi anna hadza syirkun wa la yumkin an yaf'alahu faqataluhu fadakhalal jannah. Orang yang kedua enggan untuk menuruti permintaan mereka untuk mengikuti peraturan kesyirikan ini. Jadi disebutkan bahwa itu adalah kesyirikan dan tidak mungkin bagi dia untuk melakukan kesyirikan. Maka kaum tersebut marah. Mereka qataluhu membunuh orang yang kedua ini. Namun dia dakhalal jannah, masuk surga karena limtina'ihi minasyirki, karena dia tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, imtana'a yamtani'u imtina'an, dari ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Kemudian munasabatul hadis lil bab annahu dalla ala anna dzabaha ibadah wa anna sarfahu li ghairillah syirkun. Kesesuaian hadis ini dengan bab bahwa hadis atau athar ini menyebutkan bahwa adzabah, sesembelihan, menyembelih itu adalah ibadah. Sebutkan para penyembah berhala itu tahu ini adalah ibadah, harus dilakukan, mengagungkan sonam tersebut. Wa anna sarfahu li ghairillah syirkun, dan menyelewengkan, menam, menunjukkan menunjukkan sesembelihan itu untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Sesuai dengan bab kita saat ini, maja'a fid dzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Larangan, ancaman menyembelih untuk selain Allah. Demikian kajian kita pada siang hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, hidayah sampai akhir hayat. Amin sallallahu ala nabiyyina